Ya, saya sudah bahas bagaimana caranya melakukan input untuk kunjungan sakit pada aplikasi RME Klik Medis. Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan inputan kunjungan rujukan ya pada aplikasi RME. Nah, untuk melakukan input kunjungan rujukan atau rujukan, silakan klik kita mulai dari daftarkan pasien baru seperti biasa. Jika pasien ini belum pernah berkunjung ke klinik atau puskesmas kita akan menggunakan pendaftaran pasien baru. Lalu nanti ketika Anda input nomor KTP yang valid, nama, kemudian nomor rekam nama, nomor BPJS, IHS ID, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, itu nanti akan muncul secara otomatis. Jadi tinggal kita isi aja alamat untuk desanya, lalu kita klik simpan untuk ke proses pendaftaran kunjungan. Ya, kalau tadi itu adalah pendaftaran data pasiennya, kemudian sekarang kita ke pendaftaran kunjungannya. Oke, kita akan pilih si pasien ini berkunjung ke poli umum dulu, nanti tenaga medisnya yang 16 36 17, lalu kita klik simpan untuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pengisian tanda-tanda vital. Kita input anamnesanya apa, misalnya demam tinggi ya, sudah 2 hari misalnya, lalu suhunya 37, tinggi badannya itu 170 per berat badannya 80, lingkar perutnya 80 misalnya, sistolinya 120 per 100, RR-nya 40, HR-nya 40. Kita klik simpan pendaftaran. Nah, sekarang kan sudah selesai diperiksa untuk tanda-tanda vitalnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan dokter karena si pasien sekarang dari bagian pendaftaran dia sudah selesai dan akan diperiksa oleh dokter pada ruang poli ya. Nah, ini sudah muncul Nena Setiawati ini, lalu tinggal kita seperti biasa kita akan panggil dulu si pasien untuk masuk ke dalam ruangan. Silahkan masuk ke poliklinik umum. Oke, seperti itu. Lalu kita klik aksi, kemudian klik input pemeriksaan. Nah, nanti bisa diisikan untuk pemeriksaannya seperti apa. Ya, ada diagnosa, ada pemberian obat, ada pemberian tindakan, obat racik, dan seterusnya. Oke, kita akan fokus di diagnosanya dulu. Misalnya yang tadi demam. Ya, ini sebagai contoh saja. Lalu kita akan pilih status pulangnya itu. Ya, nanti yang untuk apa? Obat racik, pemberian obat, tindakan itu nanti silakan Anda sesuaikan ya. Karena di video ini saya akan fokus ngebahas flow cara input di BPJS-nya. Oke, kemudian kita klik simpan hasil pemeriksaan. Oke. Nah, karena si pasien ini akan dirujuk, maka kita akan pilih status rujuk vertikal. Dan di sini ada 2 pilihan ya, bisa kondisi khusus, bisa spesialis. Nah, silakan Anda pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan. Untuk video ini saya akan contohkan yang rujuk vertikal spesialis. Saya pilih ini. Kemudian klik simpan dan tandai selesai. Lalu selanjutnya akan muncul informasi fast case tujuannya. Jadi misalnya sebagai contoh saya akan pilih ke fast case misalnya jantung ya, jantung dan pembuluh darah. Lalu kita pilih subnya. Kita pilih untuk sarana ini opsional, boleh Anda pilih boleh enggak. Kemudian tanggal rujuknya kapan? Misalnya saya pengen rujuk untuk tanggal 4 besok. Klik cari fast case. Kalau misalnya ada, nanti dia akan muncul. Nah, seperti ini ada RS Pertamedika Umi Rosnati di Banda Aceh ya. Lalu kita klik pilih. Lalu kita bisa pilih ini rujuk, ada tempat ACC, ada by time, age, complication, comorbid. Nah, misalnya tadi ini silakan Anda sesuaikan nanti. Saya akan pilih tempat ACC, lalu kita klik buat rujukan. Nah, apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, nanti akan muncul notifikasi apakah Anda ingin mencetak surat rujukan. Kita klik ya. Nah, begitu kita klik ya, nanti untuk surat rujukannya akan tercetak seperti ini. Lalu tinggal Anda cetak untuk diberikan ke pasien nanti. Kemudian di sini bisa kita lihat status pulangnya juga rujuk vertikal ya. Nah, di sini ada ikon yang I, kalau diklik dia akan muncul informasi rujukannya. Oke, ini untuk surat rujukan BPJS-nya. Kemudian ada lagi surat untuk
Oh ya udah, cuma ada surat rujukan BPJS sama cetak kunjungan. Nah, jadi ada dua ya. Bisa rujukan BPJS, surat rujukan BPJS, ada surat untuk kunjungannya. Nah, kalau nanti Anda pengen ganti, misalnya saya pengen ganti yang tadinya ke poli jantung, kita akan coba ganti ke poli lain misalnya. Nah, di sini ada fitur untuk ubah rujukan BPJS. Kalau kita pilih kita spesialis ya tetap ya. Cuman misalnya kita pilih spesialisnya yang lain. Dari tadi bedah misalnya ke polimata ya. Ke polimata, subnya polimata. Sama nih untuk tanggal 4. Kita cari, nah muncul untuk vaskes tujuannya. Misalnya saya akan rujuk ke RS Tengku Fakinah. Kita klik pilih, kemudian kita bikin rujukan lagi. Ya, saya yakin. Oke, apakah Anda ingin mencetak surat rujukan? Kita pilih ya. Maka, nah untuk surat rujukan itu sudah berubah. Yang tadinya di awal kita rujuk ke dokter jantung pembuluh darah di RS Pertamina Umi Rosnati, sekarang rujukannya itu sudah berubah ke Polimata di RS Tengku Fakinah. Seperti itu. Jadi kita sudah berhasil untuk mengubah rujukannya. Oke, sekian untuk penjelasan bagaimana cara melakukan input input rujukan BPJS pada aplikasi RME Klik Medis. Semoga video ini membantu. Terima kasih.